Kok bisa rem pada Toyota Calya mengunci sendiri, sehingga mengakibatkan roda panas? Cari tahu sumber masalahnya dan solusi yang baik untuk mengatasinya. Simak baik-baik video berikut ini. Belum menonton? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mekanik Muda, tempat story di dalam tutorial. Mekanik Muda, stories and tutorials. Welcome to channel Mekanik Muda Tempat Story di dalam tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama Mekanik Muda. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang Toyota Calya dengan kendala atau trouble rem mengunci sendiri sehingga mengakibatkan roda panas. Perhatikan seperti yang ada di video, terlihat master rem pecah sehingga menyebabkan piston pada kaliper miring, sehingga bagian dalam master rem cacat karena gesekan antara piston. Juga pada bagian per terlihat rusak dan setelan patah karena piston pada master tidak bergerak. Ini yang mengakibatkan rem mengunci. Untuk mengatasinya, pertama kita siapkan amplas halus, kemudian kita bersihkan bagian dalam master rem, hilangkan bagian yang cacat dengan cara diamplas sampai benar-benar halus. Dan apabila onderdil atau part ada, sebaiknya kita ganti dengan yang baru. Sehubungan pada kasus kali ini onderdil atau part tidak ada, maka dari itu kita coba akalin dengan cara mengamplas bagian dalam master, dan bagian master rem yang patah kita haluskan menggunakan amplas dengan tujuan supaya piston bisa bergerak dan tidak terjadi lagi rem mengunci ketika berjalan. Dan saya tegaskan sekali lagi, setelah kita mengakalin pada kasus kali ini master rem cacat, kita harus nyoba benar-benar lama karena yang dikhawatirkan rem mengunci kembali. Dan apabila master rem ganti dengan yang baru, sudah dipastikan master rem aman. Pada kasus kali ini kita coba untuk mengakalin dengan cara diamplas atau dibersihkan, karena sehubungan onderdil tidak ada dan kendaraan mau dipakai, jadi kita usahakan diakalin sementara sambil menunggu onderdil ada. Bilas semua bagian-bagian pada rem menggunakan air sabun untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel, dan pastikan kotoran yang ada di dalam master rem tidak ada. Selanjutnya kita bersihkan bagian piston rem dengan cara kita amplas pada sisi piston menggunakan amplas yang sama, yaitu amplas halus. Usahakan piston harus benar-benar bersih, tidak ada kotoran ataupun cacat sedikit. Dan setelah kedua piston sudah dibersihkan, sebelum kita pasangkan ke dalam master rem, sebaiknya kita lumasi bagian dalam master rem menggunakan tancok dengan tujuan supaya piston tidak macet kembali. Juga kita lumasi bagian piston menggunakan tancok. Setelah keduanya sudah kita lumasi, kemudian kita masukkan piston ke dalam master rem. Usahakan kita coba terlebih dahulu apakah piston bisa bergerak maju mundur.
Setelah pada bagian master yang cacat sudah dipastikan piston sudah bisa bergerak maju atau mundur, kemudian kita pasangkan kembali piston yang ada di sebelahnya. Terlebih dahulu kita pasangkan per sebelum kita pasangkan piston yang satunya. Untuk memastikan, kita coba gerakan kembali apakah piston benar-benar bisa bergerak. Setelah piston sudah dipastikan sudah bisa bergerak, kemudian kita pasangkan karet tutup tebu pada kedua piston dengan tujuan supaya kotoran tidak bisa masuk. Pastikan dalam pemasangan karet tutup tebu harus menempel atau benar-benar masuk ke dalam piston maupun ke master. Kemudian setelah piston sudah terpasang dengan sempurna dan bekerja kembali normal, kemudian kita pasangkan bagian kampas rem. Dalam pemasangan kampas rem harus hati-hati, tidak boleh tertukar antara lubang untuk per yang satu dengan yang lain. Pastikan per masuk ke lubang yang semula. Dan ini posisi lubang per pada Toyota Calya. Perhatikan seperti yang ada di video berikut ini. Posisi lubang per pada kampas rem belakang Toyota Calya. Dalam pemasangan per kampas rem, kita gunakan obeng kecil untuk memasukkan per. Ingat, jangan kita potong karena per pada kampas rem sudah standaran pabrik. Walau susah masuk, harus masuk ke lubang seperti semula. Kita tidak boleh menarik per atau merusak per dalam pemasangan kampas rem, karena bisa menyebabkan mengganggu kinerja rem apabila kita tarik atau panjangkan. Setelah semua per sudah dimasukkan, kemudian kita coba gerakan kampas rem seperti yang ada di video. Apakah master rem benar-benar aman atau tidak. Langkah selanjutnya kita bersihkan bagian tromol sebelum kita masukkan tromol atau pasangkan. Kita bisa bersihkan menggunakan tisu atau lap. Kemudian kita amplas pada bagian dalam tromol dan kampas rem. Setelah bagian tromol dan kampas rem sudah kita bersihkan, kemudian kita lakukan proses pembuangan angin atau bleeding untuk menghilangkan angin yang ada di dalam master rem. Sekian dan terima kasih tutorial pada malam hari ini mengatasi Toyota Calya dengan kendala rem macet atau ngunci. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan dalam tutorial, baik cara bekerja ataupun cara berbahasa. Juga kalau ada kritik dan saran silahkan komen di kolom komentar, karena berbagi itu indah. Jadikan ilmu yang bermanfaat buat orang lain. Terima kasih. Kocok. Rem Jan. Lepas. Rem. Lepas. Rem. Lepas.